Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita sudah memasuki pertemuan ke-10 dengan materi terkait konflik dalam organisasi. Untuk agenda perkuliahan pada pagi hari ini ada 3 topik utama, yaitu definisi konflik, tahapan dan penyebab konflik, dan terakhir tentang manajemen konflik. Kita ketahui dulu pengertian atau definisi dari konflik. Konflik di sini adalah sebuah proses yang dimulai ketika satu pihak merasa bahwa pihak lain mempengaruhinya secara negatif. Atau di sini baru akan mempengaruhinya secara negatif. Di mana sesuatu ini akan dipedulikan oleh pihak pertama yang tercederai. Nah, konflik di organisasi ini dapat berhubungan dengan kekuasaan, komunikasi, tujuan individu dan juga organisasi, serta ketersediaan sarana sampai dengan perilaku kompetensi, kepribadian, ataupun peran yang seringkali membingungkannya. Berikutnya mengenai konflik organisasi. Agar nantinya setiap organisasi menunjukkan kinerja yang efektif, maka individu dan juga kelompok yang saling memiliki ketergantungan harus membangun hubungan kerjanya yang melampaui batasan-batasan organisasi antara individu tersebut ataupun kelompok. Nah, dalam kondisi hubungan yang saling ketergantungan ini dapat juga meningkatkan kerjasama ataupun konflik. Nah, kerjasama akan tercapai apabila hubungan saling ketergantungan ini sehat gitu ya. Dalam arti salah satu orang peran dengan peran SDM lainnya dapat saling melengkapi antara hubungan kerja. Tapi kalau misalnya sikap saling ketergantungan ini tidak sehat atau tidak baik, misalnya ada salah satu orang yang terlalu bergantung pada orang lain terhadap pekerjaannya sehingga dia menjadi free rider, dalam arti tidak menunjukkan kinerja yang optimal, tapi bergantung hanya kepada orang lain atau rekan kerjanya atau sebagai benalu, maka di sini akan rentan terjadi konflik. Mari kita pahami sudut pandang kontemporer tentang konflik. Di sini perlu kita pahami terlebih dahulu bahwa konflik ini tidak berkaitan dengan hal dikotomi baik ataupun buruk. Tapi intinya konflik ini memang sesuatu hal yang tidak dapat dihindarkan. Nah, sehingga dalam menangani konflik, hal yang paling penting adalah bagaimana cara mengelolanya. Jadi kita jangan takut untuk terhindar dari konflik, karena bagaimanapun ketika ada konflik itu datang atau beresiko terjadi konflik itu memang tidak bisa terhindarkan gitu ya. Nah, yang perlu kita kuasai, yang perlu kita miliki kemampuannya adalah bagaimana mengelola konflik tersebut. Di sini akan kita kenali bahwa konflik ini bisa didefinisikan berdasarkan dampaknya pada organisasi. Ada konflik yang berkaitan terkait fungsional ataupun disfungsional. Konflik fungsional dulu. Konflik fungsional di sini adalah konfrontasi antar kelompok yang meningkatkan dan juga menguntungkan kinerja organisasi. Tanpa konflik jenis ini dalam organisasi, maka akan sedikit terbangunnya komitmen untuk perubahan, dan sebagian besar kelompok akan menjadi stagnan karena tidak ada trigger untuk berubah, untuk memperbaiki diri, gitu, tidak membangun adanya komitmen terhadap sesuatu hal yang dicapai, sehingga masing-masing SDM ya ada di comfort zone-nya masing-masing, jadi tidak ada perubahan ke arah yang lebih baik, tidak terjadi fungsional atau perbaikan gitu ya. Nah, konflik fungsional ini dapat mengarah pada kesadaran yang meningkat tentang masalah yang perlu diatasi, sehingga SDM atau pribadi seseorang berpikir untuk mencari solusi penyelesaian masalahnya. Kemudian menimbulkan pencarian solusi-solusi yang lebih luas dan lebih produktif. Nah, pada umumnya konflik fungsional ini memfasilitasi perubahan yang bersifat ke arah positif, adaptasi, dan juga inovasi. Kedua, ada konflik disfungsional. Dengan ada imbuhan dis di sini berarti ini adalah sesuatu yang ada kerusakan gitu ya, disfungsional. Jadi secara fungsinya ini ada yang tidak berjalan dengan baik. Nah, setiap konfrontasi yang terjadi pada aktivitas di organisasi atau di interaksi antar kelompok yang membahayakan organisasi atau menghambat organisasi dalam mencapai tujuannya, maka manajemen harus mencari cara untuk menghilangkan konflik disfungsional. Jadi konflik ini pemicunya ketika mungkin terjadi antar SDM, unit kerja atau kelompok gitu ya. Di sini bisa jadi akan membahayakan
ataupun dia akan menghambat organisasi dalam mencapai tujuan. Sehingga jangan sampai hal ini terjadi. Nah, eh, boleh dari supervisor atau manajemen leadernya gitu. Dia harus mencari cara untuk menghilangkan supaya konflik disfungsional ini tidak terjadi dan tidak merusak tujuan yang ditetapkan oleh perusahaan ya. Selanjutnya mari kita pahami tentang hubungan konflik antar kelompok dengan kinerja organisasi ini akan seperti apa yang terjadi. Kita ilustrasikan pada situasi yang pertama, tingkat konfliknya tergolong rendah atau bahkan tidak ada. Tadi ya kita pahami bahwa konflik itu bukan masalah baik atau buruk. Itu adalah sesuatu yang mungkin terjadi dan bahkan tidak bisa terhindarkan gitu ya. Nah, kemungkinan dampak pada organisasi ketika tingkat konfliknya rendah atau bahkan tidak ada konflik, jadi adem ayem aja. Dampaknya pada organisasi tersebut adalah disfungsional. Kondisi seperti apa? Organisasi yang seperti apa? Karakternya bagaimana yang dapat terjadi tingkat konflik yang seperti ini? Misalnya, di sini adalah organisasi yang adaptasinya lambat terhadap perubahan, kemudian stimulasi terhadap gagasan juga minim, apatis, dan juga stagnan. Sehingga nantinya tingkat kinerja organisasi itu pun rendah. Teman-teman juga pernah mendengar, misalnya ya, ada orang membandingkan tentang kehidupannya. Ada orang yang sangat struggling banget gitu ya, kehidupannya naik turun, ada tantangan, ada musibah, kejadian dan seterusnya yang membentuk dirinya menjadi kuat. Jadi memang tadi ya, konflik, masalah itu tidak selalu membawa hal yang buruk. Tapi ada orang yang kehidupannya mulus, nggak pernah ada keributan, nggak pernah ada masalah yang berat gitu. Bukan berarti kehidupan tersebut juga baik-baik aja. Sehingga di sini tingkat konflik yang rendah atau bahkan tidak ada bukan berarti itu baik-baik aja. Justru mungkin itu ada sesuatu yang sedang tidak baik-baik saja yang tidak bisa diketahui. Artinya apa? Ketika orang tidak ditempa dengan masalah, dia tidak akan terbentuk dirinya untuk memecahkan solusi. Jadi cara survive-nya dia juga tidak terlatih gitu ya. Nah, ada kondisi kedua, tingkat konfliknya kita katakan optimal kondisi ini. Kemungkinan yang terjadi pada dampak organisasinya adalah konflik fungsional. Nah, organisasi yang seperti apa, yang memiliki karakter seperti apa yang terjadi kondisi seperti ini, yaitu adalah organisasi yang gerakan positif terhadap perubahan, terhadap inovasi, mencari solusi perubahan, dan juga kreatif dan adaptif ya, terhadap perubahan-perubahan lingkungan. Nah, kalau organisasinya memiliki karakter seperti ini, tentunya tantangan sedemikian rupa, bagaimanapun bentuknya, tidak akan takut gitu ya. Karena mereka selalu terlatih dan berusaha untuk mencari solusi, mencari inovasi, supaya bisa terus memperbaikinya. Nah, nantinya tingkat kinerja organisasi tersebut akan tinggi dan juga akan terus membentuk menjadi lebih baik gitu ya. Situasi yang ketiga, tingkat konfliknya tinggi. Jadi sering banget terjadi konflik gitu ya. Nah, kemungkinan yang terjadi pada organisasi ini adalah disfungsional. Saking tingginya tingkat konflik tersebut, organisasi tersebut memiliki karakter yang gangguannya berat. Banyak banget terjadi banget konflik clash antar pegawai misalnya. Kalau mungkin dibilang ini udah toksik banget kantornya, toksik banget orangnya, gangguan berat, mengganggu aktivitas dan produktivitas pekerja sehingga sulit berkoordinasi dan kacau. Nah, endingnya tingkat organisasi seperti ini juga rendah gitu ya hubungannya. Ini gambaran mengenai hubungan antara konflik antar kelompok dengan kinerja organisasi. Tapi kedua mengenai tahapan dan penyebab konflik ya. Tahapannya, pertama konflik yang dipersepsikan, kemudian dia beralih pada konflik yang kemudian dirasakan, dan terakhir konflik tersebut termanifestasi. Artinya sudah terkumpul, sudah banyak gitu ya, sehingga konflik antar kelompok di sini akan berkembang dalam jangka waktu yang lama. Jadi pertama sudah mulai bisa dipersepsikan ini kayaknya unit kerja ini dengan X gitu misalnya sudah akan terjadi konflik gitu ya. Gimana untuk bisa menghindarinya? Nah, tadi ya, konflik itu bukan hanya baik buruk, itu bahkan sudah bisa terproyeksikan kadang ya, sehingga yang perlu dimiliki kemampuannya adalah mengelola. Apakah masih bisa kita hindari supaya tidak terjadi konflik? Mungkin bisa gitu ya. Konflik sudah dirasakan, ini sudah terjadi. Nah,
Ada konflik yang sudah berlama gitu ya, termanifestasikan lah sudah bertahun-tahun misalnya. Tahap-tahap konflik di sini kita lihat berdasarkan periode waktu dan eskalasinya. Pra konflik ketika belum terjadi, jadi mungkin baru mulai trigger-triggernya aja, terjadilah gesekan atau konfrontasi, puncak konfliknya antar unit kerja, SDM atau antar organisasi, dan nantinya dampak akibatnya akan seperti apa. Sudah mendapatkankah solusinya, ada pihak yang tercederai atau menjadi korban gitu ya. Kemudian nanti pasca konfliknya seperti apa? Coba bisa bisa membuat kondisi menjadi lebih baik, menjadi damai atau tidak gitu ya. Ada pasca konflik yang baik-baik saja atau kembali membaik gitu maksudnya, atau tetap masih apa namanya, kayak orang habis berantem, habis musuhan, kadang nggak langsung akur lagi gitu ya. Ada mungkin yang masih malah jadi kayak kaku gitu ya pasca konflik tadi. Nah, ini juga bagian dari kondisi gitu ya, kondisi dari dinamika tahapan konflik. Sumber-sumber konflik ada dari komunikasi, struktur tugas, ataupun struktur organisasi, dan juga faktor yang bersifat personal antar pribadi dan juga faktor lingkungan. Jadi tidak dipungkiri ya di perusahaan, di organisasi, di lingkungan kita mungkin saja ada orang yang berkonflik sama internal pribadinya. Ada yang orang konflik uh, saya dengan atasan gitu, tapi hanya dari personal saya aja, atau saya dan tim unit kerja saya dengan rekan lainnya gitu. Jadi bisa juga. Tingkat-tingkat konflik. Di sini ada konflik intraperorangan, antar perorangan, antar kelompok, dan juga antar organisasi. Berikutnya, tingkat-tingkat pada konflik ya. Konflik intraperorangan. Konflik ini muncul dari dalam diri seseorang, individu gitu ya. Muncul dari dalam diri seorang individu, bisa kita ketahui dari namanya ya, intraperorangan. Jadi ini triggernya dari dalam diri seseorang gitu ya, dengan pemikirannya sendiri, di mana individu ini mengalami semacam tekanan dalam dirinya sendiri secara emosional. Jadi dia ributnya gitu ya, punya tekanannya di dalam dirinya, mungkin antara dia dengan pikirannya, dengan hatinya, gitu, dengan emosinya gitu. Jadi mau nyalahin orang lain itu nggak mampu memperbaiki kondisi dia gitu. Yang perlu dia kelola adalah dirinya, karena adanya konflik tersebut dalam dirinya. Ada konflik antar perorangan. Ini terjadi antara satu individu dengan individu lain. Jadi ini sudah melibatkan gitu ya, melibatkan ada orang lain atau mungkin bahkan lebih gitu ya. Biasanya di sini disebabkan oleh adanya perbedaan sifat ataupun perilaku setiap orang dalam organisasi. Jadi kalau konteksnya dalam organisasi, kalau ngomongin konflik ya intinya ada perbedaan, mungkin beda pendapat, beda visi misi, beda frekuensi gitu ya. Jangankan dalam hal organisasi perusahaan ya, kita dalam aktivitas berteman saja, bersosialisasi ya, mungkin saja terjadi konflik antar perorangan seperti ini. Sedangkan konflik antar kelompok, dari namanya sudah bisa ketahui bahwa di sini akan melibatkan unit-unit kerja kelompok yang mengalami pertentangan dengan unit kelompok lainnya ya. Di mana pertentangan ini bila berlarut-larut akan membuat koordinasi ataupun integrasi dalam aktivitas pekerjaan menjadi terkendala dan mengalami kesulitan sehingga target untuk pencapaian pekerjaan sulit tercapai karena ada hambatan tadi kendalanya. Yang keempat adalah konflik antar keorganisasian. Nah, konflik di sini bisa juga terjadi antara organisasi dengan yang lainnya, gitu ya. Karena adanya ketidakcocokan suatu badan terhadap kinerja organisasi tersebut. Sebab-sebab konflik di sini ketergantungan terhadap tugas tadi ya, bahwa apa namanya, ada seseorang, ada karakter ketika terlalu bergantung pada tugas tertentu sehingga dia tidak mengembangkan potensi dirinya untuk mengerjakan aktivitas tugas lain, juga akan menghambat pekerjaan ya. Misalkan ketika dia harus dimutasi atau dipindah tugaskan sementara menggantikan pekerjaan lainnya, dia menolak, dia nggak mau, saya nggak bisa ngerjain itu, saya kan administratif pekerjaannya Pak gitu. Dia hanya tergantung pada tugas tertentu saja karena dia tidak mau belajar, tidak mau tadi ya berubah gitu. Jadi di comfort zone-nya aja gitu ya. Persaingan terhadap sumber daya yang langka. Sulitnya SDM tadi misalnya, kriteria kinerja yang tidak sesuai, ketidakjelasan batas-batas bidang kerja, dan juga perbedaan prioritas.
Persaingan sumber daya yang langka di sini misalnya setiap divisi dalam organisasi itu akan berlomba untuk mendapatkan bagian dari alokasi sumber daya yang ada. Kadang ada divisi yang istilahnya tahu nih SDM tersebut calon rising star gitu. Bibit-bibit unggul jadi pemimpin. Pengen rebutan tuh ambil SDM tersebut. Nah, masing-masing di sini akan menginginkan alokasi sumber daya yang banyak, yang memiliki kompetensi yang bagus, yang dapat membantu pertumbuhan kemajuan terhadap pengembangan divisinya. Karena adanya persaingan tersebut akan memicu timbulnya konflik. Yang kedua, ketergantungan tugas. Nah, ketergantungan tugas di sini pada organisasi dapat dipastikan adanya ketergantungan antara dua individu ataupun kelompok ya untuk mencapai kesuksesan dalam tugasnya. Antara dua pihak di sana memiliki perbedaan prioritas. Kemungkinan di sana akan muncul konflik dan juga semakin besar keributan gitu ya. Kalau misalnya dalam aktivitas organisasi, yang satu tujuannya pengen mencapai sales, yang satu pengen meningkatkan loyalitas gitu misalnya. Ada perbedaan nih prioritasnya yang mana yang harus didahulukan, itu juga pasti akan clash gitu ya, akan terjadi konflik antar timnya tersebut. Sehingga semakin adanya perbedaan gitu ya, maka akan muncul kemungkinan konflik juga yang lebih besar dan bahkan akan lebih lama gitu waktu untuk penyelesaian. Ketiga, ada ketidakjelasan batasan pada bidang kerja. Bidang kerja di sini dalam organisasi yang tidak jelas akan memunculkan konflik dan juga akan menciptakan suatu kondisi di mana ada seseorang yang mendominasi dalam bidangnya. Keempat, kriteria kinerja yang tidak sesuai, di mana konflik semacam ini disebabkan adanya imbalan atas kemajuan suatu divisi ataupun perusahaan. Konflik bisa muncul apabila kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap subunit yang berbeda. Kelima, perbedaan tujuan dan prioritas, di mana konflik juga bisa disebabkan oleh adanya usaha masing-masing subunit untuk mencapai tujuannya. Hal ini bisa tumbuh menjadi konflik bila ada ketidaksesuaian antara tujuan masing-masing, bahkan usaha pencapaian tujuan suatu subunit dapat menghalangi subunit lainnya dalam mencapai tujuan tersebut. Ada tipe situasi konflik dalam organisasi. Pertama, konflik secara vertikal, di mana konflik ini terjadi antara atasan dengan bawahan, gitu ya. Konflik horizontal di sini terjadi antara sesama karyawan, sesama unit kerja, kelompok pada hierarki yang sifatnya sama, gitu levelnya. Konflik ketiga pada garis staf, di mana bila terjadi konflik terjadi di sini antara staf pada bidang tertentu, gitu. Staff purchasing di divisi ini dengan staff purchasing di divisi yang lainnya gitu. Konflik peranan di sini terjadi ketika komunikasi antar anggota tidak kompatibel bagi pemegang peranan masing-masing tersebut. Fase-fase konflik dikenal dengan fase klasik, fase hubungan antar manusia, dan fase kontemporer. Fase klasik ini konflik bisa muncul, tapi sifatnya sementara dan harus diselesaikan oleh pihak manajemen. Jadi dianggap, aduh ini permasalahan klasik gitu. Ntar lagi juga selesai kok, tinggal didiskusikan bareng-bareng aja gitu. Jadi sesuatu yang terjadi konflik dianggap mungkin hal yang biasa, tidak terlalu krusial, tidak terlalu apa namanya, tidak terlalu besar gitu mungkin dampaknya gitu ya. Ada fase hubungan antar manusia di mana konflik itu ada tapi bisa dihindari atau perlu diatasi. Kalau tadi di slide awal, pertama saya jelaskan bahwa konflik bukan tentang baik dan buruk. Jadi kalaupun kita mengalami permasalahan atau konflik, bukan berarti hidup kita tuh buruk banget, enggak gitu ya. Mungkin itu adalah sifat proses untuk memperbaiki diri kita. Nah, konflik ini pada dasarnya ketika sudah ada di hadapan gitu, ada kondisi yang memang ini nggak bisa terhindar nih, ini akan terjadi konflik saya dengan rekan kerja saya misalnya. Atau justru kalau misalkan ini adalah hubungan dengan antar manusia, ini bisa diatasi. Kayaknya bisa dihindari ya dengan cara apa? Oh, saya nggak usah datang meeting nih, nanti saya akan ribut dengan dia karena beda pendapat, beda persepsi dan seterusnya. Tapi kalau konfliknya mungkin ini tidak antar manusia, tapi adalah SDM dengan aktivitas teknis pekerjaannya atau yang berkaitan dengan aturan, ini nggak bisa terhindari gitu ya. Akan terjadilah konflik tersebut gitu misalnya. Ada fase kontemporer di mana konflik adalah hal yang tak dapat dihindari dari kehidupan organisasi, di mana konflik tersebut merupakan kenyataan hidup yang harus dipahami, bukan untuk ditentang. Jadi pada konteks psikologi ada poin di mana kita sebagai pribadi itu memang harus memiliki acceptance. Self acceptance di sini adalah penerimaan diri.
Ketika kondisi tersebut memang kita sedang memiliki masalah, kita memiliki konflik, hal tersebut mungkin itu negatif, tapi memang harus kita terima, kita pahami, oke, saya mendapati konflik seperti ini, maka tidak poinnya adalah bukan untuk lari atau menghindar dari konflik tersebut ya, tapi terima, jangan denial, jangan ditentang, terima dulu dan kemudian berpikirlah lebih jernih, lebih tenang. Bagaimana cara mengelola emosinya, bagaimana mencari solusinya. Jadi kondisi negatif itu setiap orang mungkin ada dan bahkan pasti ada gitu ya. Dan jangan jangan denial, jangan menentang bahwa saya baik-baik aja kok gitu. Padahal hatinya iris-iris menangis gitu, sedang tidak baik-baik aja. Kadang perempuan kalau ditanya, kamu kenapa? Gak apa-apa. Gak apa-apanya yang dijawab, bisa banyak hal itu faktor dalamnya gitu ya. Nah, ketika terjadi konflik emosi dan seterusnya, tadi walaupun konflik intrapersonal dalam diri gitu kan, yang terjadi yang tahu pasti dirinya masing-masing. Oke, yang ketiga ya, manajemen konflik. Manajemen konflik itu kan berarti bagaimana kita mengelolanya, bahwa segala permasalahan itu bukan kita lihat sebagai kondisi negatifnya ya, tapi kita pahami bahwa kita akan belajar dari kondisi tersebut untuk mencari solusi, melakukan proses pengelolaan diri. Nah, saya ingin meminta teman-teman untuk juga sharing terlebih dahulu ya, untuk menilai, mengevaluasi dirinya sepanjang perjalanan hidup, aktivitas sosialnya, entah itu di ruang kerja gitu ya, di lingkungan kerja ataupun lingkungan personal, perkuliahan atau aktivitas sosial pribadi misalnya, pernahkah Anda memiliki konflik dengan rekan kerja? Untuk teman-teman yang memang sudah bekerja, apakah pernah memiliki konflik dengan rekan kerja? Silahkan tuliskan di kolom komentar. Dan pernahkah memiliki konflik dengan atasan? Coba silahkan tuliskan ya pendapatnya teman-teman mengenai konflik. Konflik dengan teman sekelas mungkin, konflik dengan pasangan misalnya, konflik dengan orang tua, konflik apapun itu, coba silahkan evaluasi pernah tidak. Itu kira-kira terjadi karena apa? Perbedaan pendapat tanikah, ataukah kesalahpahaman, kemudian ketidak saling percayaan, atau apa sih pemicunya sehingga terjadi konflik? Silahkan tuliskan di kolom komentar. Nah, pertama untuk penanganan konflik, ada yang dinamakan dengan konsep lose-lose strategy, di mana kompromi ataupun aktivitas negosiasi di sini merupakan strategi penyelesaian konfliknya. Ketika semua orang yang terlibat saling menyadari, ya kita highlight dulu, saling menyadari dan sepakat untuk keinginan bersama. Saling menyadari berarti harus kedua belah pihak ya yang sedang berkonflik tadi. Jangan hanya satu orangnya saja, jangan hanya sebelah pihaknya saja. Nah, kedua pihak ini yang terlibat akan menyepakati hal yang telah dibuat. Dalam manajemen strategi ini sering melibatkan middle ataupun top management. Jadi ketika udah dipanggil misalnya gitu, ini kenapa sih nggak pernah mencapai target? Nah, satu nyalahin divisi yang X-nya gitu. Iya, soalnya produknya nggak kompetitif untuk dijual. Oh, mungkin ini bagian salesnya yang kurang promo dan seterusnya. Nah, endingnya harus sama-sama menyadari dulu apa sih kekurangan dari masing-masing divisinya, kemudian sepakat apa yang akan dilakukan untuk perbaikan ke depannya. Kira-kira apa strategi yang harus dilakukan gitu ya. Penanganan konflik berikutnya adalah win-lose strategi, di mana satu pihak dimenangkan melalui mungkin dengan aktivitas, mohon maaf gitu ya, kekerasan gitu ya, tindakan kekerasan atau superioritas atau kekuasaan yang dimilikinya, ia menggunakan kekuasaannya. Akibatnya apa? Akar konfliknya tidak ditemukan karena yang satu mungkin ributnya sama atasan misalnya ya, mungkin sama atasan, sehingga karena dia memiliki jabatan, memiliki kekuasaan, dia merasa dirinya paling benar. Endingnya menganggap yang di bawahnya adalah ya udah kamu yang salah, kamu yang harus keluar, kamu yang harus menerima konsekuensinya, menerima resikonya. Dia merasa superior, dia menggunakan kekuasaannya. Intinya apa? Nggak ketahuan kan sebenarnya konflik akar permasalahannya itu ada di mana gitu. Karena mungkin yang si atasan tadi dia nggak mau mengakui kesalahannya gitu ya, sehingga memicu kemarahan, adanya putus asa, konflik potensial nantinya mungkin akan timbul kembali. Ada win-win strategi. Ini dengan cara diskusi atau kolaborasi di mana kedua belah pihak yang terlibat akan menentukan tujuan bersama. Menentukan tujuan bersama dan bekerja sama dalam mencapai tujuan tersebut.
Nah, strategi kolaborasi ini tidak bisa berjalan kalau misalnya masih ada sifat kompetisi intensif dan juga kelompok yang terlibat dan yang tidak mempunyai kemampuan dalam menyelesaikan masalah tersebut. Metode penyelesaian konflik dengan cara dominasi atau penekanan dengan kompromi pemecahan masalah secara integratif. Dominasi penekanan itu seperti apa? Dominasi atau dengan tindakan kekerasan yang bersifat penekanan otokratik, di mana ketaatan harus dilakukan oleh pihak yang kalah pada otoritas yang lebih tinggi atau kekuatan yang lebih besar. Jadi ada, ya kalau seseorang menggunakan kekuasaannya tadinya mendominasi karena wah saya punya saham lebih tinggi atau mungkin kita ribut secara antar personal gitu dengan rekan, tapi karena orang tuanya dia anggota dewan atau orang tuanya misalnya intinya yang punya posisi jabatan lebih tinggi ya, saya bukan menyoroti anggota dewan ya, tapi intinya ketika seseorang mendominasi karena dia merasa superior, nah sehingga dia akan menganggap ketaatan yang harus dilakukan adalah orang yang kalah tadi gitu. Kemudian merendahkan dengan atau dengan cara menenangkan. Metode ini lebih lebih terasa diplomatis dalam upaya menekan dan juga meminimalkan ketidaksepahaman. Kompromi atau dengan cara jalan tengah di sini adalah memisahkan pihak-pihak yang berkonflik, dipisah sampai dengan menemukan solusi atas masalah yang terjadi. Dengan arbitrase, di mana adanya peran orang ketiga, ada mediasi ya, gitu ya, sebagai penengah untuk penyelesaian masalah. Dan dengan cara aktivitas pemecahan masalah integratif dengan konsensus, jadi pertemukan untuk mencapai solusi, dengan konfrontasi, di mana setiap pihak mengemukakan pandangan masing-masing secara langsung dan terbuka, ataupun penentuan tujuan, yaitu dengan menentukan tujuan akhir ke masa depan yang lebih baik. Baik, demikian untuk topik dari sesi ke-10 mengenai konflik ya. Kita akan ketemu di sesi berikutnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.